Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Indonesia. Izinkan saya untuk membagikan praktik atau best practice PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya Devi Rusmaini SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 LPTK IKIP Siliwangi Bandung, program Bahasa Inggris kelas 001 yang bertugas di SDN Karanghur 02, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Best practice yang saya gunakan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Latar belakang. Pertama, metode pembelajaran yang diberikan belum bisa menarik minat peserta didik sehingga tidak ada motivasi belajar bahasa Inggris. Kedua, media berbasis ICT, Information and Communication Technology, kurang dimanfaatkan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Ketiga, guru belum membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Situasi, mengapa perlu berbagi? Praktik baik atau best practice pada pembelajaran ini sangat perlu dibagikan karena mungkin ada beberapa guru yang mengalami permasalahan seperti yang penulis hadapi, yaitu salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, yakni model pembelajaran yang lebih mengutamakan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran baik secara individu maupun kelompok. Melalui model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat mencari solusi atau pemecahan masalah berdasarkan masalah yang diberikan oleh guru. Selain itu juga peserta didik dapat membangun kerjasama dengan berpikir kritis untuk mencari pemecahan masalah. Secara bersama-sama dengan berbantuan ICT, proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik sangat perlu untuk dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Peran dan tanggung jawab. Penulis sebagai guru profesional memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran dan yang bertanggung jawab penuh mendorong kolaborasi untuk melaksanakan praktik pembelajaran secara efektif menggunakan model PBL dan media pembelajaran inovatif berupa media audio visual, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi penulis dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 6 SDN Karanghur 02 dalam pembelajaran bahasa Inggris di tingkat dasar, terutama pembuatan simple sentence atau kalimat sederhana di materi public places atau tempat umum, yaitu: pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Kedua, penggunaan media berbasis ICT, Information and Communication Technologies, harus dimanfaatkan oleh guru untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Ketiga, penyusunan perangkat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center yang mencakup unsur HOTS, feedback, dan ICT yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Keterlibatan praktisi pendidikan. Pertama, Kepala Sekolah Bapak Slamet SPD selaku observer dan narasumber untuk diwawancarai. Kedua, rekan sejawat Ibu Nur Asia Jamil SPD selaku narasumber untuk diwawancarai. Ketiga, rekan sejawat Bapak Jajang Suryana SPD SD sebagai perekam video pembelajaran. Keempat, dosen dan guru pamong yang hadir secara virtual atau sit-in melalui video conference di Zoom meeting. Aksi. Langkah-langkah. Pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau lesson plan berbasis student center berpusat pada murid yang mengandung unsur literasi, numerasi, HOTS, feedback, dan ICT yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Inggris peserta didik. Kedua, mengkomunikasikan lesson plan kepada kepala sekolah dan rekan guru sejawat serta dosen pembimbing dan guru pamong agar dapat diberikan saran dan rekomendasi agar lesson plan dapat disusun lebih baik. Ketiga, memilih model dan metode pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik peserta didik seperti PBL atau problem-based learning. Keempat, membuat media ajar yang menarik menggunakan Canva. 5. Menyediakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang bergambar agar peserta didik dapat lebih tertarik. 6. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dimasukkan dalam instrumen penilaian. 7. Membuat instrumen penilaian atau assessment untuk pre-test dan post-test menggunakan kertas. 8. Menyusun beberapa pertanyaan refleksi pembelajaran menggunakan media slide.
9. Mempersiapkan sarana dan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laptop, proyektor, speaker, video pembelajaran. 10. Melaksanakan pembelajaran menggunakan model PBL dan melakukan asesmen, evaluasi, dan refleksi. 11. Di dalam proses pembelajaran, guru melakukan ice breaking yang menarik dan masih memiliki kaitan dengan materi pokok yang diajarkan, serta memberikan apresiasi berupa reward seperti pujian, gerakan memuji, timbal balik positif terhadap peserta didik. Strategi. Pertama, membangun komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk perencanaan jadwal pelaksanaan pembelajaran, sarana dan prasarana untuk menyiapkan ruang belajar yang menunjang pelaksananya pembelajaran. Kedua, mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas melalui media ajar yang menarik, materi ajar yang komunikatif, dan bahan ajar yang interaktif serta kolaboratif. Ketiga, memotivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi berupa reward dalam bentuk beragam seperti kalimat pujian, gerakan memuji, nilai positif, dan bahkan hadiah yang dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik lebih baik lagi. Proses yang dijalankan sesuai dengan RPP atau lesson plan yang sudah dibuat secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan persiapan. Kedua, melaksanakan kegiatan pendahuluan. Ketiga, melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang dipilih. Keempat, melaksanakan kegiatan penutup. Peran yang terlibat. Kepala Sekolah SDN Karanghor 02, Dewan Guru SDN Karanghor 02, tim IT penulis, keluarga penulis, peserta didik kelas 6, dosen pembimbing, dan guru pembimbing. Refleksi. Dampak setelah dilaksanakan praktik pembelajaran dengan menggunakan teknik PBL, Problem Based Learning yang berbasis TIPE, pada hari Selasa 10 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Peserta didik mulai tampak bersemangat mengikuti pembelajaran karena guru tidak hanya berceramah, tetapi pembelajaran berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik lebih ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, motivasi peserta didik meningkat dibandingkan dengan sebelumnya, ketika penulis masih menggunakan metode ceramah. Pada saat penulis menampilkan video audiovisual tentang public places atau tempat umum, peserta didik terlihat antusias untuk mendengarkan dan menyimak video. Ketiga, pada saat mengerjakan LKPD, peserta didik pun terlihat bersemangat untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Sekian praktik baik atau best practice yang dapat saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.